Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bab tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Izzat Ahmad Safiro, NPM 311. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriko Diana Putra, NPM 316. Perkenalkan, nama saya Istifaiyah dengan NPM 290. Nama saya Mikael Giraldo, NPM 304. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurfidani dari NPM 292. Perkenalkan, nama saya Syarifah Mudaim dengan NPM 291. Oke, untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal, yaitu yang pertama lingkungan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Ya, yang pertama ada lingkungan eksternal. Yang A, lingkungan umum. Yang pertama ada dimensi internasional, dimensi yang terjadi di luar negeri dan peluang bagi perusahaan AS. Lingkungan internasional ini memberikan pesaing, pelanggan, dan pemasok baru, dan juga menentukan tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Yang kedua ada dimensi teknologi. Dimensi ini berkaitan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di perusahaan maupun di masyarakat. Dan dimensi ini menimbulkan perubahan hebat bagi semua industri sehingga mudah diakses. Yang ketiga ada dimensi sosial budaya. Dimensi ini memiliki norma adat istiadat dan nilai yang dianut di masyarakat. Yang keempat ada dimensi ekonomi. Dimensi ini tentang keadaan ekonomi negara, wilayah, ataupun perusahaan yang aktif. Yang kelima ada dimensi hukum politik. Dimensi ini sesuai dengan undang-undang atau hukum di negara tersebut. Yang keenam ada dimensi alam. Dimensi ini tentang keadaan tersedianya SDA di dunia. Lanjut. Yang kedua ada lingkungan tugas. Yang pertama sektor pelanggan. Di sektor pelanggan ini masyarakat membeli produk kita dan mereka yang dapat menentukan laku dan habisnya produk kita yang dimiliki. Pelanggan suka atau tidak ditentukan oleh sektor pelanggan ini. Yang kedua ada sektor pesaing. Perusahaan yang ikut dalam industri ini baik sama dalam penjualan seperti kita atau berbeda. Dan sektor ini membuktikan produk kita bisa laku di pasaran atau tidak. Yang ketiga ada sektor pemasok. Di sektor ini tentang bahan-bahan yang kita perlukan untuk memproduksi barang yang ingin kita buat dan diperjualbelikan ke pasar. Yang keempat ada sektor pasar tenaga kerja. Sektor ini membutuhkan tenaga kerja yang membuat barang kita yang ingin kita produksi sesuai keahlian mereka. Lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hubungan organisasi dan lingkungan. Hubungan organisasi dengan lingkungan akan menghasilkan organisasi sebagai sebuah sistem, karena organisasi merupakan sistem yang dipengaruhi oleh sub-sub sistem yang terdiri dari lingkungan internal dan juga eksternal, di mana keduanya akan sangat berhubungan. Slide berikutnya. Yang pertama, ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan diidentifikasikan sebagai faktor penting karena kondisi ini dapat menyulitkan perencanaan dan pengendalian. Perencanaan menjadi bermasalah dalam situasi operasi yang tidak pasti karena tidak terprediksinya kejadian masa mendatang. Organisasi harus berusaha membuat ketidakpastian menjadi lingkungan yang lebih efektif. Kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menyesuaikan diri dengan lingkungan ini sangat dibutuhkan supaya mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dan jika sebuah organisasi menghadapi ketidakpastian yang meningkat, di mana berhubungan dengan persaingan,
pelanggan, pemasok, atau peraturan pemerintah, manajer dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Di antaranya yang pertama, peran-peran perluasan batas. Departemen dan peran perluasan batas mengaitkan dan menghubungkan organisasi dengan unsur-unsur penting dalam lingkungan eksternal. Yang kedua, rekan antar organisasi. Strategi yang saat ini semakin populer dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha, yakni mengurangi batas-batas dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Yang ketiga, merger atau usaha gabungan. Merger dan joint venture yang merupakan selangkah lebih dari strategi rekanan bagi perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan internal. Lingkungan internal, manajer bekerja di atas kebudayaan perusahaan, teknologi, produksi, struktur organisasi, dan sarana fisik. Budaya internal harus sesuai dengan lingkungan eksternal dan strategi perusahaan. Ketika terdapat kesesuaian, maka pegawai yang benar-benar tekun dapat menciptakan organisasi yang berkinerja dengan sangat baik, yang akan sulit untuk ditandingi. Seorang manajer harus mempertimbangkan pentingnya budaya, karena budaya berperan sangat penting dalam kesuksesan organisasi. Konsep budaya telah menjadi suatu yang dipertimbangkan oleh manajer sejak tahun 1980-an dengan tumbuhnya pergolakan pada lingkungan eksternal yang seringkali mengharuskan adanya nilai-nilai serta perilaku dan etika yang baru. Next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan nilai-nilai mendasar yang menjadi ciri sebuah budaya organisasi dapat dipahami melalui manifestasi, simbol, cerita, panutan, slogan, dan seremoni. Simbol sendiri merupakan objek, tindakan, atau peristiwa yang memiliki makna bagi orang lain. Kemudian cerita sendiri merupakan suatu bentuk narasi berdasarkan peristiwa nyata yang sering diceritakan dan diulang-ulang di antara orang-orang atau pegawai dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu panutan. Panutan adalah figur yang memberikan contoh perbuatan, karakter, dan sifat dari budaya yang kuat. Panutan merupakan orang yang dapat menjadi contoh bagi pegawai. Kemudian slogan. Slogan adalah frasa atau kalimat yang secara singkat dan jelas mengekspresikan nilai pedoman perusahaan. Kemudian seremoni. Seremoni adalah aktivitas yang direncanakan pada peristiwa istimewa yang dilakukan untuk keuntungan para hadirinya. Ya, yang untuk selanjutnya adalah lingkungan dan budaya. Budaya internal harus mewujudkan segala hal yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam lingkungan usaha. Jika lingkungan eksternalnya mengharuskan adanya layanan pelanggan yang lebih dari biasanya, budaya harus mendorong terciptanya layanan yang baik. Jika lingkungan meminta pengambilan keputusan teknis yang hati-hati, nilai budaya harus memperkuat pengambilan keputusan manajemen. Jenis budaya dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Budaya penyesuaian yang bertujuan dalam membentuk respon cepat dan pengambilan keputusan yang berisiko tinggi. 2. Budaya pencapaian yang memiliki pemahaman penekanan untuk menang dalam mewujudkan tujuan yang ambisius. Budaya pencapaian ini diibaratkan seperti lem yang melekat pada perusahaan. Yang ketiga, yaitu budaya keterlibatan yang berfokus pada internal terhadap keterlibatan dan peranan sebagai pegawai dalam menyelesaikan diri dengan cepat sesuai kebutuhan lingkungan perusahaan yang terus berubah dan berbenah. Yang terakhir, yaitu budaya usaha, yaitu budaya konsistensi menggunakan fokus internal dan orientasi konsistensi guna menjaga lingkungan perusahaan agar tetap stabil. Selanjutnya ada uji diri manajer baru dibagi menjadi 8, yaitu 1. Organisasi kurang lebih seperti kerabat jauh. 2. Organisasi bersifat dinamis dan sering berubah. 3. Organisasi berorientasi pada pencapaian berfokus pada persaingan. 4. Organisasi bersifat stabil dan terstruktur dengan adanya prosedur. 5. Gaya manajemen didirikan dengan cara kerja tim dan partisipasi.
6. Gaya manajemen didirikan dengan inovasi dan pengambilan risiko. 7. Gaya manajemen didirikan dengan tuntutan kinerja tinggi dan pencapaian. Dan yang terakhir, gaya manajemen didirikan dengan keadaan yang aman dan dapat diperkirakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membentuk budaya perusahaan untuk menentukan respon inovatif. Budaya perusahaan memainkan peranan kunci dalam menciptakan iklim organisasi yang memungkinkan diciptakannya pembelajaran dan respon inovatif terhadap ancaman-ancaman dari lingkungan eksternal, peluang-peluang baru yang menantang, serta krisis organisasi. Yang pertama adalah mengatur budaya berkinerja tinggi. Nilai-nilai budaya dapat memberi tenaga dan memotivasi pegawai dengan mengacu pada cita-cita yang lebih tinggi dan dengan mempersatukan orang-orang di dalamnya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Jadi, ketika nilai-nilai budaya tidak dihubungkan secara langsung dengan kinerja bisnis, maka nilai-nilai tersebut kemungkinan besar tidak akan menguntungkan organisasi di masa sulitnya nanti. Yang kedua adalah kepemimpinan budaya. Kepemimpinan budaya adalah manajer harus sering melakukan komunikasi untuk menjamin bahwa para pegawai memahami nilai-nilai budaya yang baru dan manajer menunjukkan nilai tersebut dengan perbuatan, tidak hanya dengan kata-kata. Lalu ada cultural leader atau pemimpin budaya. Yang pertama adalah pemimpin budaya mengartikulasikan visi untuk budaya organisasi yang dapat diyakini para pegawainya. Artinya adalah pemimpin mengartikan bahwa nilai-nilai diikatkan dengan misi mendorong yang jelas atau tujuan inti. Yang kedua adalah pemimpin budaya memperhatikan aktivitas dari hari ke hari yang memperkuat visi budaya. Tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Maksudnya adalah seorang pemimpin budaya harus melakukan apa yang diucapkannya. Oke, selanjutnya yaitu poin penting manajer yang telah kita pelajari. Yang pertama yaitu lingkungan terdiri atas semua elemen. Lingkungan organisasi terdiri atas semua elemen yang ada di luar batas organisasi yang memiliki potensi untuk mengaruhi organisasi seperti lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan lain-lain. Yang kedua yaitu organisasi memiliki lingkungan internal. Organisasi juga memiliki lingkungan internal yang terdiri atas elemen-elemen yang ada di dalam batas-batas organisasi. Untuk yang ketiga, 4 jenis budaya. 4 jenis budaya usaha adalah penyesuaian diri, pencapaian, keterlibatan, dan konsistensi. Untuk yang keempat, budaya. Budaya adalah sesuatu yang penting karena budaya dapat memberikan dampak yang penting terhadap kinerja organisasi. Untuk yang kelima, manajer menciptakan dan mempertahankan budaya adaptif kinerja tinggi. Yang dimaksud yaitu manajer menciptakan dan mempertahankan budaya adaptif kinerja tinggi dengan cara kepemimpinan budaya, karena dapat meningkatkan kualitas karyawan dan organisasi tersebut. Oke, sekian presentasi kelompok 2. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.